Ternyata setelah dia pakai, karena namanya kulit, itu rahasia dari kulit. Jadi mungkin juga sekedar menambah wawasan bahwa kita nggak usah khawatir pada saat memilih sepatu kulit. Kulit itu punya daya elastik, akan menyesuaikan dengan kontur dari kaki kita atau bentuk kaki. Jadi, Halo Sobat Safety, selamat berjumpa dengan Toko Best Channel bersama saya Nina. Hari ini kita mau bahas soal dunia sepatu nih. Nah, di sini saya sudah ditemani dengan seorang yang sudah kawakan lah ya kalau bisa dibilang di dunia sepatu nih, dengan Pak Budi. Halo Pak Budi, apa kabar Pak? Baik. Gimana nih kondisi pandemi ini, gimana nih Pak? Lumayan mengganggu ya. Yang nggak pasti lah ya Pak ya, semuanya Betul. terganggu. Betul. Nah Pak Budi, sesuai dengan topik kita hari ini kan kita mau ngomongin soal dunia sepatu nih. Oke. Nah yang Pak Budi yang kami kenal ini kan sudah lama nih Pak berkecimpung di dunia sepatu nih Pak. Ceritain dong Pak, asal muasalnya awalnya Pak Budi bisa masuk di dunia sepatu itu gimana Pak? Iya, kalau bisa dibilang sih kecemplung ya. Kecemplung ya Pak ya, berarti kepaksa ya Pak ya. Iya. Oke. Kebetulan pas setelah lulus kuliah, waktu itu dalam masa transisi ya tiba-tiba kita ngeliat kan namanya juga baru lulus, nanti kerja kemana aja, kita lihat salah satu perusahaan. Tunggu, lulus tahun berapa nih Pak? Tahun 98. Oh, pas krisis ya Pak ya? Betul. Jangan aktivis nih Pak. Dari belakang. Oke, gimana Pak lanjutnya Pak? Iya. Jadi waktu itu kebetulan lagi nyari-nyari kerja di dunia usaha karena memang nggak niat jadi pegawai negeri. Oke. By mistake lihat di pengumuman bahwa salah satu perusahaan ini buka lowongan. Ya setelah ngikuti tes, sebenarnya tesnya di beberapa perusahaan, juga perusahaan papan atas. Terakhir mengerucut di 2 perusahaan, salah satunya bank, dan saya memutuskan untuk memilih perusahaan ini. Kebetulan ternyata dia perusahaan adalah salah satu perusahaan sepatu yang memang bisa dibilang sangat well established dan bisa dibilang salah satu perusahaan tertua di dunia di sepatu. Oke. Betul. Oh, berarti sebuah perusahaan yang memang notabene kelas A lah ya Pak ya? Iya, super ala kalau bisa dibilang. Oke. Nah, di dalam perusahaan itu Bapak itu menangani apa tuh Pak? Kebetulan saya adalah salah satu, dia nyebut programnya itu kalau umum dikenal sebagai MDP, Manajemen Development Program. Jadi saya berkesempatan selama 1 tahun pertama untuk belajar di semua lini dari company itu. Nah, jadi mulai dari marketing, terus production, pabrik, lalu finance, retail di toko untuk operationnya, dan juga non retailnya. Kebetulan memang kalau di Indonesia saat ini bahkan lebih dominan di kita kan lebih kepada distribution company. Pemain retail itu nggak begitu banyak. Jadi alhamdulillah saya punya kesempatan dan diberi kesempatan belajar untuk memahami, mengalami sendiri seperti apa sih dalam setiap lini bisnis itu. Seperti itu. Berapa lama kalau boleh tahu Pak di sana Pak? Lumayan ya, kira-kira ya 20 tahunan ada kali. Wow, jadi cocok lah ya kalau saya bilang kawakan ya, Bapak ini berarti Bangkotan. Bapak tuh udah malang melintang lah ya Pak ya. Lumayan. Oke, jadi sepatu yang Bapak handle tuh apa? Oh ya, karena tipikal company ini sebenarnya dia menjual semua tipikal sepatu yang ada di market, mulai dari sepatu fashion, sampai sepatu yang berkaitan dengan industri, sepatu safety. Oh, sepatu safety ya Pak ya. Betul. Oke, itu pasti ada perbedaannya ya Pak ya. Tingkat kesulitannya juga berbeda antara 2 sepatu itu, sepatu fashion dan sepatu safety itu. Iya, betul. Jadi habitual dari company ini dicoba untuk melihat channel market sebenarnya. Pertama, kedua produk ini memang kelihatannya metode pemasarannya untuk menjangkau marketnya berbeda. Company ini pernah mencoba karena kebetulan dia juga punya toko retail ratusan
di Indonesia, bahkan ribuan di dunia. Ribuan di dunia, Iya. Sobat Safety. Lebih dari 5.000 lah tokonya di dunia. Nah, mereka mencoba mengkombinasikan antara sepatu yang fashion kontennya dengan safety. Apa yang terjadi? Ternyata di retail yang berkenan langsung, kalau orang sekarang bilang adalah offline retail, itu memang lebih dominan fashion orang ketimbang safety, karena ternyata safety perlu treatment khusus dalam memasarkan ketimbang sekedar memajang di toko. That's it. Kalau fashion itu kan banyak kan dia dipajang di toko, customer masuk, nah customer service-nya atau salesman-nya atau sales girl-nya dia harus lebih agresif. Nah, kalau safety berbeda. Oke. Nah, bicara mengenai sepatu safety nih ya Pak ya, karena kan Toko Best Channel kita nih isinya salah satu adalah sepatu safety nih Pak. Jadi yang kita mau tahu nih Pak, kalau misalnya Bapak mau memilih sepatu safety nih, pertimbangan atau concern apa aja sih yang paling Bapak prioritaskan? Pertama saya akan bicara dulu pertama dari sisi industri, sifat dari industri itu yang menurut pengalaman saat ini juga ya, bahwa kita berkecimpung di salah satu industri yang membutuhkan safety. Juga di industri itu sendiri, waktu saya menghandle departemen yang memang menangani tentang safety kurang lebih 3,5 tahun ya. Skala industri itu beda-beda. Tapi ada 3 hal yang merupakan kesamaan, bahwa pada saat memilih safety, itu safety content betul-betul jadi perhatian utama. Industri itu membutuhkan proteksi keamanan, apakah level rendah, sedang atau tinggi, dengan memperhatikan 3 anggota tubuh yang utama: kepala, tangan, dan kaki. Oh, jadi 3 level tadi yang rendah, sedang, tinggi itu pun pemakaian sepatu safety-nya itu pun berbeda juga gitu Pak? Berbeda juga, betul, tergantung kebutuhannya. Nah, sifat dari industri itu kalau kita lihat bahwa dia banyak berhubungan dengan MHE atau peralatan alat berat yang kira-kira orang banyak berseliweran di sekitarnya, pasti dia butuh tuh sepatu safety yang speknya tinggi. Nah, memang saat ini market itu sudah karena market adalah driven, jadi orang tidak sekedar saat ini ya, tidak sekedar melihat bahwa safety itu adalah safety-nya, mulai masuk kepada fashion content juga. Tetap keputusannya safety, tapi market hari ini karena kita tahu bahwa sekarang ini adalah Gen Z ya, dan itu udah milenial, udah banyak di market. Termasuk saya Pak, milenial juga. Betul, ini milenial zaman dulu nih. Milenial zaman dulu. Nah, sekarang kita lihat bahwa di market itu milenial lebih concern, dia ngelihat fashionnya dulu. Tanpa ngeliat fungsinya ya Pak ya? Betul. Jadi yang memang yang concern untuk safety-nya pasti standarisasi dari industri di mana konsumen yang notabene milenial ini bekerja. Dia ngelihat fashionnya selaku end user, principal atau user atau industri di mana si konsumen ini bekerja yang akan memfilter. Nah, pasti need-nya harus dua-duanya, karena kalau misalnya hanya perhitungkan safety-nya tanpa memperhatikan fashion-nya, dibeli ya udah dia ditaruh aja atau dikasih. Kadang-kadang kan safety ada company yang memberi secara gratis ke karyawannya. Tapi itu tadi bahwa memang karena decision makingnya adalah si user atau company-nya ini, pasti safety adalah nomor 1. Nah, end user akan melihat tidak sekedar safety. Bicara fashion content harus ada. Bicara tentang safety nomor 1 ya Pak ya. Yang berlaku di lapangan sekarang kan itu biasanya lebih concern ke harga nih Pak ya. Jadi banyak company atau perusahaan yang memilih sepatu safety yang berharga rendah atau low budget. Itu padahal kan harusnya safety itu kan nomor 1 Pak. Nah, itu menurut Bapak gimana tuh? Sebenarnya gini ya, kalau karena produk ini sangat tipikal, safety itu ada standarnya. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa safety, saya bisa ketemu safety murah di market, sebenarnya itu bukan safety ya. Jadi sepatu yang mencoba untuk di make up seperti sepatu safety, padahal sebenarnya bukan safety yang sesuai standar. Itu sih nggak bisa. Harga nggak bohong. Kalau sampai istilah kata teman saya, istrimu boleh kamu bohongin, tapi harga kamu bukan pernah bohong. Jadi kalau mau milih dengan standar itu, pasti konsumen yang rasional akan melihat ada
harga di market yang memang kalau udah di bawah itu dua hal, either itu hanya jiplakan, KW-KWan, ataukah itu sudah tidak memenuhi standar safety, katakan udah aging, mungkin hanya ditahan dipakai 3 bulan atau 1 bulan gitu, secara proteksinya sudah nggak standar. Kalau yang memang benar-benar memenuhi standar safety, orang pertama kali akan melihat bahwa harga yang fresh itu ada di market dan itu berlaku di level industri. Jadi ya kalau di market ketemu, oh ini karena harganya murah gitu ya. Ada yang memang mencari, tergantung industri juga, seperti proyek yang mungkin hanya butuh sebulan. Jadi pengerjaan jembatan tol misalnya, proyek itu akan selesai sebulan, dia akan beli tuh. Habis itu ya dia juga mikir sebulan, kalau syukur-syukur bertahan dipakai, kalau nggak dibuang. Tapi sebenarnya itu pemikiran yang salah ya Pak ya. Jadi biar gimana pun kan harga yang rendah tapi dengan kualitas yang tidak bagus itu kan dia bisa membahayakan dirinya sendiri gitu kan. Betul. Jadi kalaupun sebagai konsumen mau memilih, pertama harus dipahami bahwa brand itu adalah komitmen, brand itu adalah garansi. Jadi sebelum memutuskan merek, mending memilih barang yang katakan sudah standarnya tidak terlalu bagus tapi tie up di satu brand, ketimbang membeli brand yang memang kita tidak pahami secara baik. Nah itu bisa dilihat dari mana? Industri sangat ketat, atau di pabrikan katakanlah ya, itu sangat ketat dalam memilih brand. Bukan dilihat hanya sepatu itu seperti apa, dia juga akan melihat bahwa sepatu ini siapa sih yang produksi. Karena safety itu mutlak, ini yang memproduksi siapa. Nah itu harus dilihat, karena komitmen tadi bahwa brand itu adalah garansi. Jadi Sobat Safety harus lebih bijak lagi ya, kalau misalnya dalam memilih sepatu safety itu nggak harus yang harganya murah banget gitu, atau nggak juga mesti harga yang tinggi banget, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan utamakan keselamatan gitu ya Pak ya. Betul. Karena susah berkompetisi Pak antara brand yang memang harganya cukup bagus tapi dengan kualitas yang bagus, tiba-tiba ada brand yang masuk dengan harga yang rendah tapi kualitasnya ya begitu gitu. Memang hari gini ya kalau kita lihat agak susah juga sih, karena pemain-pemain lama itu yang sudah di market, karena investasi untuk jadi pabrikan di industri ini lumayan tinggi. Pada saat akan mengganti fashion, pasti kan alat pabriknya harus ganti juga. Betul. Nah karena kondisi ini mengakibatkan dengan market yang berubah, si pabrikan yang ada saat ini itu butuh reinvestment lagi yang tinggi. Nah akhirnya pemain-pemain baru akan masuk ke market dengan memanfaatkan perubahan yang terjadi di market tadi. Katakanlah ya udahlah safety yang nggak apa-apa tapi looknya bagus. Nah sebenarnya tidak semua juga yang masuk di market itu brand baru adalah jelek, tidak juga. Sebagai konsumen harus betul-betul, apalagi sekarang kan customer service prinsipal itu, pemegang merek itu bisa mudah dikontak ya. Apalagi kalau dia berani listed, dia berani tampil di sosial media, betul. Dan bisa terverify ini dari mana, itu udah garansi duluan tuh sebagai satu itu nggak mudah loh Pak untuk brand baru itu, contohnya kami nih Pak ya. Jadi banyak persyaratan yang memang harus kami penuhi Pak. Jadi nggak istilahnya nggak ujug-ujug ada gitu ya. Jadi semua harus tersertifikasi, semua harus jelas, dan semua harus terbukti lah gitu loh. Betul. Ketiga ini kan sangat concern dari pemerintah. Kalau kita adalah awam dalam memilih produk safety, satu hal yang perlu dilihat, apakah produk itu berstandar SNI. Itu dulu. Itu yang paling susah Pak. Nah, karena memang tidak mudah. Betul, jadi beberapa perusahaan pengen punya merek sendiri, begitu dia tahu bahwa SNI itu tidak mudah, mereka milih mundur dan membeli atau menjadi distributor salah satu brand yang sudah ada di market. Itu memang betul sih Pak, kayak misalkan brand kita ini juga mengurus SNI-nya tuh lumayan agak susah Pak, dan
harus dan nggak sekali langsung dapet gitu Pak. Betul. Itu luar biasa sekali perjuangan kami melahirkan satu brand baru itu luar biasa Sobat Safety. Betul. Jadi ada kebetulan kan sampai sekarang juga masih ngopi-ngopi bareng sama teman-teman ya yang punya hasrat untuk punya merek. Karena dia juga punya background di safety, pengen juga punya safety, kan itu kelihatannya mudah ya. Nah setelah dia melihat bahwa ternyata di samping costly untuk punya SNI itu, auditnya itu tidak mudah. Makanya kalau memang udah satu sebagai customer audit tadi, filternya pertama itu dulu. Kita udah tahu bahwa brand ini sudah standar SNI, minimal itu adalah garansi bahwa secara standar keselamatan udah memenuhi secara basic. Jadi itu tadi bahwa satu kalau udah berstandar SNI, yang kedua, nah memang ini nih betul berat untuk pemain baru masuk ke market, tapi dengan kejelian tim sourcing dia mendapatkan di mana kira-kira brand besar ini memproduksi barangnya, karena kalau ditahu katakan let's say yang brand yang fashion huruf awalnya N yang menguasai pasar di dunia itu tidak punya pabrik. Tapi standarnya adalah dia, dan itu menjadi kebanggaan karena merek itu balik lagi kita nggak ngerti pertama labeling tadi, dan label itu segala-galanya. Jadi karena komitmen si brand N ini sampai sekarang anak muda menggandrungi itu. Apakah dia punya pabrik? Tidak. Nah sebagai pemain baru memang ada beberapa yang jadi tim sourcingnya mereka mencari sebenarnya di mana sih si top brand ini bikin sepatu. Safety juga ada. Kita tahu bahwa harus diakui teknologi yang banyak di develop dunia akhir ini itu adanya di China. Even Europe itu sourcingnya di China. Saya tahu bahwa perusahaan sepatu yang sempat saya bekerja ini itu 80% yang dijual di Eropa itu belinya dari China juga, sampai buka sourcing center sendiri khusus safety. Oke, setuju Pak, karena kita sendiri pun brand kita datangnya dari negara seberang Pak. Oke. Nah kemudian nih Pak ya, bicara mengenai safety shoes nih, komponen apa sih yang paling penting menurut Pak Budi nih dalam sepatu safety itu? Yang kalau sepatu safety balik lagi pertama adalah dari industrinya, tetapi praktikal yang paling umum adalah safety itu dilihat dari dua komponen yang paling utama. Apa aja tuh Pak? Pertama outsole-nya. Oh, itu yang paling menentukan ya Pak? Karena yang saya tahu outsole itu adalah identitas si brand itu sendiri ya Pak ya? Betul, jadi banyak di market kalau kulit ketebalan, jenis kulitnya ketahuan, industri itu udah jelas, itu mudah. Kita punya ketebalan sekian, standar nasional Indonesia menetapkan ketebalan, perforasinya atau sirkulasi untuk sirkulasi udara ada standarnya, grainnya ada standarnya, dan itu mudah di market. Itu susah untuk dimanipulasi. Tetapi sole itu kalau bukan karena brand tertentu, itu outsole yang harga katakan let's say sampai juta-juta, sampai hanya murah sekali itu bisa. Dari mana? Ada dua hal. Pertama, brand itu komitmen untuk menggunakan virgin material atau recycle. Nah, ini yang dimanfaatkan orang untuk menurunkan harga. Pada kelihatan itu juga outsole-nya bagus. Let's say katakan PU yang paling umum dipakai di industri karena ringan. Nah, ini ada orang yang menggunakan PU grade paling bawah dan mungkin kalau dipakai nggak lama. Yang kedua ya perlindungan safety-nya nggak banyak gitu. Nah, ini orang mainkan di situ. Brand tertentu yang memang dia komit terhadap safety dia nggak mau. Nah itu yang kami lakukan Pak, jadi kami nggak mau istilahnya mengurangi materialnya untuk si sole ini, karena kan itu benar-benar krusial banget ya Pak ya. Jadi ketika materialnya dikurangi dan terjadi kecelakaan kerja kan itu sangat bahaya. Betul. Nah pada saat standar safety ini dipenuhi, nah memang balik lagi, lihatlah brand itu siapa. Mungkin memang sangat sulit untuk kita juga beralih, karena alih-alih beralih gitu ya ke brand yang memang sudah ada di market. Tapi sekali lagi informasi sekarang sangat-sangat terbuka. Kita bisa bertanya, minimal ada referensi tadi bahwa dia udah SNI, yang kedua dia bikin di mana. Begitu kita tahu dia bikin di situ dan kita tahu bahwa pabriknya memang sangat komit tentang
bagaimana memastikan produk yang bagus, jangan ragu. Cobalah itu, apalagi sekarang anak-anak milenial mereka sangat senang dengan fashion content tadi. Dia akan ngelihat brand ini dan dia lihat lumayan bagus. Pengennya mereka kadang-kadang gini, di tempat kerja yang membutuhkan safety tapi dia nggak mau terkesan dia pakai safety. Oh, berarti lebih ke model ya Pak ya? Iya, betul. Kalau zaman dulu kan sepatu safety itu kan modelnya jadul-jadul gitu betul, ya Pak ya, yang begitu-begitu aja gitu ya. Betul. Tapi makin kesini tuh yang modelnya tuh dicari yang memang bisa dipakai untuk berbagai event lah ya Pak ya, bukan cuma untuk di tempat kerja. Nah, terakhir nih Pak, saya mau tanya mengenai brand baru. Tadi kita membahas soal brand baru. Kami sendiri kan ini sebagai brand baru nih Pak. Oh ya, ada brand baru tuh. Ya betul Pak. Ini brand kami itu Adilook. Okay. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa yang harus kami lakukan sebagai brand baru supaya bisa maju dan bersaing dengan brand-brand yang sudah ada sebelumnya nih Pak? Ya. Investasi paling besar sebenarnya untuk merek baru adalah branding memang. Oke. Bagaimana agar kita bisa dikenal di market? Balik lagi bahwa brand is guarantee dan komitmen si ini ya Adilook terhadap tadi safety, standar keselamatan dan juga sangat-sangat follow trend fashion untuk milenial itu menjadi salah satu kuncinya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya ditanya hal itu, maka saya akan mengatakan begini. Untuk bisa penetrasi pasar, satu, komunikasinya harus strong. Oke. Nah, memang bagaimana menjangkau audiens yang luas, banyak terakhir ini menurut pengamatan dan penelitian dari tim marketing itu YouTube luar biasa jangkauannya penetrasi pasar ketimbang media marketing lainnya. TV mulai ditinggal terakhir karena memang pandemi banyak di rumah ya. Tapi itu lebih strong. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses itu di mana aja. Mobile phone itu sekarang sangat-sangat user friendly, apalagi YouTube ya. Kalau kita buka halaman depan orang pasti semua di situ ada YouTube. Betul, Pak. Nah, siapa kira-kira figur yang bisa menjadi mengendorse brand ini yang punya follower itu akan menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penetrasi pasar. Oke, jadi semacam kayak brand ambassador lah ya Pak ya. Betul. Dan itu balik lagi nggak murah, tapi worth it lah. Nah, pada saat orang mulai mengenal ini, kalau dulu orang bahwa tradisional marketing itu mengatakan word of mouth ya, dari mulut ke mulut ya. Nah, mereka perlu satu itu dan selalu ada role model di perusahaan mana aja, selalu ada yang apa namanya ya, unofficial role model. Pada saat dia memakai itu, teman-temannya akan bertanya. Nah, umumnya mereka adalah orang-orang yang sangat aktif dengan sosial media. Jadi memang endorse brand ambassador itu perlu. Nah, tidak harus TV sih. Kalau menurut saya ada komitmen dengan dia. Masalah marketing memang tidak kelihatan pada saat kita invest pertama kali. Nah, saya dapat memang brand ini di industri teman saya itu ternyata udah pakai, dan tempat saya bekerja dulu juga salah satu top brand yang sertifikatnya sabrek-kabrek dikejar oleh market. Setelah saya cek, saya tanya nih, itu gimana? Oh iya, memang awalnya sih sedikit ada itu ya, kayak perawan lah. Oh, keset di awal Pak. Iya, keset di awal dan justru itu serunya kan gitu ya. Oke, ternyata Pak. setelah dia pakai, karena namanya kulit, itu rahasia dari kulit. Jadi mungkin juga sekedar menambah wawasan bahwa kita nggak usah khawatir pada saat memilih sepatu kulit. Kulit itu punya daya elastik, akan menyesuaikan dengan kontur dari kaki kita atau bentuk kaki. Jadi hanya akan terasa sakitnya sedikit, namanya juga masih perawannya. Setelah itu dia akan menyesuaikan bentuk kaki dan itu udah terasa nyaman. Kalau sepatu itu betul-betul memenuhi standar dan enaknya saja dipakai, mungkin dipakai sebulan 2 bulan, itu udah pasti enak dipakai. Sudah mengikuti ya Pak ya. Betul. Oke, nah jadi Sobat Safety, satu hal yang paling penting ketika pertama kali memakai satu brand baru, carilah yang perawan.
Nggak, itu pasti akan terasa sakit gitu. Dan itu jangan langsung disimpulkan bahwa ini sepatu nggak bagus nih karena keras, karena sakit. Karena memang itu sifatnya ya Pak ya. Betul. Karena baru pertama kali dipakai pasti akan seperti itu. Iya, nah betul. Akan terasa lebih nyaman itu ketika sudah dipakai terus menerus, dan ya let's say sebulan atau 2 bulan itu kita akan merasa nyaman. Betul. Gitu ya, Pak, ya? Jadi nggak usah jadi khawatir tentang itu. Karena memang bentuk kaki orang Indonesia juga tidak ada di dunia orang bentuk kakinya sama. Tetapi itu ada challenge-nya buat si produk, gimana supaya menciptakan produk yang memang bisa menyesuaikan. Nah, sakit itu nikmat sih pas awal. Sakit itu nikmat Sobat Safety. Yang tadi kan yang pertama branding nih Pak nih untuk kami para pemilik brand baru supaya dapat mengembangkan sayap dan berkompetisi dengan brand yang sudah ada. Kemudian berikutnya selain branding nih apa nih Pak? Yang kedua adalah bagaimana memilih jalur distribusi yang lebih efisien. Contohnya seperti apa? Nah gini, kalau kita ingin brand kita penetrasi pasarnya cepat, pilihlah retailer yang bukan hanya online meskipun dengan trennya, offline itu perlu. Karena kita pengen biar kita dikomplain atau bukan dikomplain ya, customer itu balik ke kita pada saat dia ada masalah. Nah, carilah channel distribusi yang kira-kira sudah ada di market, strong di market, dan jangkauannya lumayan luas. Minimal dia sudah ada di kota-kota besar di mana market yang sedang kita coba untuk penetrasi. Itu perlu saya informasikan juga Sobat Safety bahwa 2 hal yang Pak Budi sampaikan tadi. Pertama branding, kami sudah melakukan branding di berbagai sosial media. Untungnya kami lahir brand baru sekarang ini memang ditunjang dengan banyak sosial media ya Pak ya. Kalau zaman dulu kan kita agak susah gitu ya Pak ya untuk branding itu kan harus masuk TV lah atau harus lewat radio lah gitu kan. Kalau sekarang banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan. Terus yang kedua adalah distribusi yang tepat. Kami pun sudah melakukan itu Pak. Jadi kami sudah berada di salah satu supermarket bangunan terkenal di Indonesia itu. Jadi Sobat Safety kalau misalnya mau mencoba brand kita itu silahkan datang ke salah satu supermarket terbesar di Indonesia. Seperti itu Pak. Sobat Safety, sampai di sini ngobrol-ngobrol santai saya dengan Pak Budi. Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang tadi kita sampaikan bisa diserap sama Sobat Safety. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.